Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Eh, yang terhormat Bapak Dr. Dian Sertawihara, SPMM, selaku dosen Pengampu mata kuliah Manajemen Proyek Bisnis Digital. Di sini kami kelompok 4 dari kelas Bisnis Digital 2022C ingin mempresentasikan terkait Project Charter dari proyek kami. Di sini saya akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami. Di sini saya sendiri, Madhya Dinata, selaku moderator dan juga administrator dan koordinator pada proyek ini. Lalu ada saudari Divami Saluna selaku administratif officer dan sistem tester. Lalu ada saudara Rehan Noval selaku UI UX designer. Selanjutnya ada saudara Muhammad Faris selaku website developer, dan juga terakhir ada saudara Torik Ayub sebagai project manager. Baik, saya akan memaparkan latar belakang dari proyek terlebih dulu. Jadi Gombes Pol ini adalah usaha yang didirikan pada tahun 2008 yang awalnya berfokus pada berbagai jenis tanaman seperti bonsai, kaktus, dan philodendron. Sebelum akhir pada 2010 mulai mengkhususkan diri pada tanaman Monstera. Nah, saat ini Gombes Pol ini telah menetapkan posisinya sebagai penjual tanaman Monstera secara eksklusif, melayani pelanggan baik secara online maupun offline. Nah, penjualan online yang selama ini dilakukan melalui Facebook dan juga sistem lelang, meskipun efektif, tapi memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah usaha profil yang tidak hanya menampilkan profil bisnis, tapi juga menjadi platform di katalog brand visibility di pasar global. Dengan fokus awal pada pasar potensial di negara kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Filipina, dan lain-lain. Dengan adanya website ini, Kongresmol diharapkan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan membangun brand image yang lebih profesional, sehingga tidak hanya bergantung pada media sosial untuk pertumbuhan bisnis jangka panjangnya. Ya, selanjutnya ini adalah risk atau resiko. Berikut adalah beberapa resiko yang mungkin dihadapi oleh tim saat menjalankan proyek pembuatan website katalog. Yakni yang pertama adalah pembengkakan anggaran akibat tambahan fitur yang mendadak. Lalu yang kedua ada desain website yang mungkin kurang menarik atau navigasi yang sedikit membingungkan. Lalu yang ketiga ada website yang mungkin tidak terindeks dengan baik di mesin pencari yang nantinya akan membatasi jumlah pengunjung organik. Di deliverables sendiri ada SDPLN atau Software Development Plan atau rencana pengembangan proyek. Untuk gambaran umumnya yakni menjelaskan secara singkat mengenai tujuan dan sasaran utama dari pengembangan website company profile Gombespol. Untuk struktur tim yakni menjelaskan peran dan tanggung jawab dari setiap anggota tim yang terlibat. Lalu ada rencana manajemen, di mana pelaksanaan alur kerja, komunikasi, dan pengelolaan perubahan seperti progres secara berkala yang akan dijalankan selama proyek berlangsung. Rencana jadwal dan proses teknis, di mana rencana kerja yang lebih detail dari project milestones menguraikan aktivitas-aktivitas utama yang akan dikerjakan dari awal hingga akhir. Lalu ada SRS atau Software Requirement Specification atau spesifikasi kebutuhan website, kebutuhan fungsional. Ini menjelaskan tentang fitur-fitur yang harus ada dan berfungsi di dalam website, seperti yang pertama halaman utama atau landing page yang berisi informasi apa saja yang akan ditampilkan, seperti sejarah, visi dan misi, informasi pemilik usaha, penghargaan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada fitur e-katalog, yakni memaparkan informasi lengkap terkait produk tanaman seperti jenis tanaman, deskripsi tanaman, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah fitur multibahasa, di mana menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama atau default, namun tersedia dalam beberapa bahasa lain. Lalu yang keempat adalah fitur tautan WhatsApp, Instagram, dan Facebook, di mana nantinya akan mengarah kepada nomor WA dan sosial media pemilik langsung untuk tahap lebih lanjut. Nah, untuk secara kebutuhan non-fungsional, yakni menjelaskan mengenai kriteria performa website yang tidak terkait langsung dengan fungsi seperti kecepatan akses, keamanan data, dan kemudahan navigasi. Lalu ada kebutuhan antarmuka atau interface, yakni menjelaskan tentang bagaimana tampilan website akan dirancang agar pengguna dapat berinteraksi dengan mudah dan mendapatkan pengalaman yang optimal. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, masih dalam deliverables. Yang pertama yaitu software arsitektur development atau desain arsitektur dan antarmuka. Desain arsitektur sistem seperti platform yang akan digunakan dalam pembuatan website, penentuan platform hosting dan domain website, dan plugin yang akan digunakan untuk kebutuhan sistem. Desain antarmuka, UI, atau UX mockup. Penjelasan tentang visualisasi dan tata letak website yang mencakup pembuatan wireframe atau perangkat dasar dan mockup, yaitu tampilan visual akhir, untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik. Test plan atau rencana pengujian, strategi pengujian. Penjelasan tentang pendekatan menyeluruh untuk menguji website, termasuk metode yang akan digunakan. Misal, black box testing atau white box testing, dan kapan pengujian akan dilakukan. Skenario pengujian, daftar fitur atau fungsionalitas utama yang akan diuji secara spesifik. Prosedur pengujian, langkah-langkah rinci yang akan diikuti untuk menjalankan setiap pengujian. Memastikan bahwa semua bug atau kesalahan dapat teridentifikasi dan diperbaiki sebelum peluncuran. User documentation atau panduan penggunaan.
admin. Dokumen ini berisi panduan praktis dan sederhana yang dirancang khusus untuk pemilik usaha. Panduan ini akan memuat langkah-langkah tentang cara mengelola web dan memperbarui konten website secara mandiri seperti cara menambahkan, mengedit, atau menghapus produk dalam katalog, serta memperbarui informasi kontak. Scope definition. Batasan dari proyek ini antara lain tidak membahas tentang fitur transaksi langsung atau fitur e-commerce, tidak membahas tentang sistem inventory dan manajemen stok, tidak membahas tentang laporan keuangan atau jurnal akuntansi, tidak membahas tentang integrasi dengan sistem pengiriman atau logistik, dan tidak membahas tentang fitur interaksi langsung dengan pengguna, contoh forum atau live chat. Kebutuhan fungsional antara lain desain UX untuk website katalog tanaman dan profil perusahaan, fitur pencarian dan filter tanaman berdasarkan kategori, halaman profil perusahaan dan fitur multibahasa Indonesia dan Inggris utamanya, dan link eksternal untuk Instagram untuk transaksi pembelian. Ada Facebook dan juga Instagram. Oke, untuk kebutuhan non fungsional sendiri di sini yang pertama ada performance, di mana di sini website itu harus memiliki kecepatan akses yang tinggi. Jadi halaman-halaman, terutama halaman katalog itu harus dapat dimuat dalam waktu kurang dari 3 detik. Nah, ini tuh penting dikarenakan untuk memberikan pengalaman yang lancar bagi pengunjung dan mencegah mereka meninggalkan situs karena menunggu terlalu lama. Nah, kemudian yang kedua ada information atau data. Di sini data produk yang harus ditampilkan di website sendiri harus akurat dan persisten. Jadi sistem harus memungkinkan pemilik untuk memperbarui informasi produk dengan mudah sehingga detail seperti jenis, ukuran, dan harga tanaman selalu relevan. Yang kemudian yang ketiga ada efisiensi, di mana pemilik harus dapat mengelola konten dengan mudah melalui CMS yang user friendly tanpa memerlukan keahlian teknik khusus. Yang keempat ada usability atau kemudahan pengguna. Jadi antar muka website sendiri nanti harus intuitif dan mudah digunakan untuk semua pengunjung. Dan desain harus responsif, memastikan tampilan dan fungsionalitas yang optimal saat diakses dari berbagai perangkat, baik itu di komputer, tablet, maupun smartphone. Kemudian yang terakhir di sini ada keamanan atau security, di mana meskipun tidak ada fitur login untuk pengguna, keamanan data tetap menjadi prioritas kami, di mana perlindungan akan difokuskan pada sisi server dan sistem manajemen konten atau CMS untuk memastikan bahwa hanya pemilik yang dapat mengelola data. Jadi di sini ada budget summary. Untuk kebutuhan pengeluaran kami, yang pertama ada pada kegiatan riset pengguna dan pengumpulan data. Di sini kami hanya melakukan konsumsi wawancara. Di sini hanya terdapat 5 orang dengan satu orang memiliki budget makannya sendiri 20.000 dengan total semua 100.000. Kemudian untuk kegiatan pengembangan UI UX, kami hanya memerlukan premium plugin di sini nantinya dan konsumsi waktu diskusi. Untuk kegiatan selanjutnya, yang ketiga, implementasi dan pengujian. Di sini kami memerlukan pengeluaran hosting dan domain selama 1 tahun dengan harga 450.000. Kemudian saat kegiatan peluncuran sendiri, kami memerlukan konsumsi saat presentasi ke owner sendiri. Untuk total pengeluaran kami di sini sebesar 850.000 dengan pembayaran lunas dilakukan di akhir. Untuk project milestone sendiri, pertama di sini proyek dimulai dan wawancara tahap pertama di tanggal 5 bulan 9, kemudian dilanjut dengan penyelesaian wawancara kebutuhan pengguna di tanggal 16 bulan 9 juga. Kemudian untuk penyelesaian desain UI UX sendiri itu di tanggal 29 bulan 9, dan untuk penyelesaian pengembangan website di tanggal 30 bulan Oktober. Dan untuk penyelesaian memuat konten itu di tanggal 5 bulan 11. Dan untuk penyelesaian pengujian dan perbaikan itu di tanggal 28 di bulan November. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi di tanggal 29 bulan November. Dan terakhir publikasi dan penyerahan websitenya kita di tanggal 30 di bulan November 2025. Mungkin selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ialah asumsi, constraint, dan dependensi. Yaitu yang pertama, asumsi. Asumsi pertama ini berupa pengerjaan proyek sesuai dengan jadwal yang tadi ditentukan, yaitu diperjelas selama 8 jam per hari, di mana di hari kerja dalam seminggu. Asumsi yang kedua, tool yang ada dapat memadai dalam proses desain, pengembangan, dan pengujian sistem. Asumsi yang ketiga, pemilik usaha dapat memberikan feedback paling tidak setiap selesai mencapai milestone. Kemudian batasan atau constraint. Yang pertama, ada website dikembangkan menggunakan tool yang ada menyesuaikan ketersediaan budget. Yang kedua, website hanya menampilkan untuk informasi terkait perusahaan, produk, dan hal-hal yang berkaitan lainnya. Yang ketiga, user tidak dapat melakukan transaksi dalam bentuk apapun secara langsung di dalam website. Yang
Yang terakhir ada ketergantungan atau dependensi. Yang pertama, ketergantungan kepada hosting karena website hanya bisa live ketika domain aktif dan hosting siap. Yang kedua, produk ditampilkan dan katalog hanyalah produk yang tersedia. Oke, selanjutnya adalah project organization structure. Sini yang pertama, Tarik Aib Arafah berposisi sebagai project manager dengan tugas berkoordinasi dengan klien. Tugas yang kedua, memimpin dan menjadwalkan pelaksanaan proyek. Tugas ketiga, memantau pelaksanaan proyek dari perencanaan hingga implementasi. Dan bagian terakhir, merumuskan fungsi atau fitur yang akan dibuat berdasarkan wawancara klien. Untuk yang kedua, Deva Mezaluna Putri Suncoko berposisi sebagai administratif officer dan sistem tester dengan tugas yang pertama mencatat hasil wawancara, yang kedua mengelola budget, yang ketiga mengarsipkan dokumen, dan yang terakhir melakukan pengujian sistem pada website dan mencatat evaluasi. Kemudian orang ketiga yaitu Muhammad Faris Fadli berposisi sebagai website developer. Ada tugas yang pertama mengimplementasikan desain prototipe yang di-approve ke CMS WordPress dari website. Yang kedua mengimplementasikan plugin dan fitur yang dibutuhkan. Posisi keempat ada saya sendiri, Renal Aulia, sebagai UI UX designer dengan tugas yang pertama membuat desain prototipe, yang kedua menentukan color palette dan tema desain, dan terakhir menentukan alur kerja website. Di posisi terakhir ada Imadi Dewa Ardadinata sebagai content creator dan copywriter. Dengan tugas yang pertama memproduksi dan menentukan isi atau konten website antara lain teks, gambar, video dalam website. Tugas kedua melakukan dokumentasi kegiatan dan yang terakhir optimisasi SEO dalam website. Ya, berikut adalah dokumentasi kegiatan. Ini berisikan wawancara dan juga diskusi dengan owner Kominfo terkait pengerjaan proyek nantinya. Baik, sekian presentasi proyek website company profile juga katalog dari Kominfo pada kelompok kami kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah suara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.